Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrudin Stambuk A1J118056 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia atau ANFISMAN yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSc. Dengan pembimbing praktikum WOD Siti Hajar Fauziah dengan judul Sistem Saraf Involunter. Video ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa agar pembaca atau pendengar atau penonton bisa memahaminya dengan seksama dan mudah. Pertama, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini memegang peran yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran, misalnya jantung yang memompa darah terus-menerus tanpa kita mau jantung itu bekerja, dia bekerja secara otomatis. Saraf otonom ini terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung yang seperti yang saya bilang tadi, kemudian otot polos dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, nutrisi, refleks pupil mata, dan akomodasi. Kemudian saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion saraf simpatik ini pendek dan berasal dari gray matter tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral, sedangkan preganglion saraf parasimpatik ini berasal dari batang otak dan bagian sakral. Kemudian bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam, yaitu saraf 3, 7, 9, dan 10. Pertama yaitu mata. Pada gambar ini mata. Saraf simpatik yang terletak ganglionnya berada di paravertebral dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot silindris untuk pandangan jauh, sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot silaris untuk pandangan dekat. Kelenjar submandibular dan sublingual pada saraf parasimpatik berada pada kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Kemudian paru-paru pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi, sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Kelenjar keringat atau kulit pada saraf simpatik dia berada pada paravertebral, bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Kemudian jantung pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi, sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksinya. Kemudian hati pada syaraf simpatik ini berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Kemudian lambung pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial X atau 10. Cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Usus kecil dan usus besar pada saraf simpatik berada di
berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial X atas 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi dan juga relaksasi sphincter untuk meningkatkan defekasi. Kemudian ginjal pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroprin. Kandung kemih pada saraf simpatik berada di paravertebral, bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Genital pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Mungkin cuma itu saja video yang bisa saya jelaskan terkait dengan sistem saraf involunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, sebab kesalahan hanya berasal dari saya manusia dan kebenaran hanya berasal dari atas. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.